Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube LKKNU DKI Jakarta dalam programnya Podcast ke Mata Keluarga Maslahah DKI Jakarta. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah saya di Ketua LKKNU DKI Jakarta, Mbak Rahayu. Assalamualaikum Mbak Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Gimana alamin. kabarnya Mbak Mubai? Alhamdulillah sehat Semangat terus ya. Semangat terus demi NU. Ini Mbak Rahayu. Ini kan kita Lebaran tuh ya. Kalau istilah kita mah ada namanya nyorok, ngirim-ngirim dan lain sebagainya. Tetapi lepas dari situ, yang saya lihat dan saya rasakan di sekeliling saya itu di momen Ramadan ini banyak dari saudara-saudara kita yang memberikan sembako gitu kepada saudara-saudara yang lain yang kebetulan mungkin rezekinya lebih ya dari saudaranya yang lain, kemudian bagi-bagi takjil, ngundang buka puasa bersama dan lain sebagainya, bahkan kalau mau lebaran pun menyiapkan THR gitu. Itu kalau seperti itu bagaimana menurut Mbak Rahayu? Wah, emang Ramadan luar biasa ya. Iya sih. Magnet bulan penuh berkah. Ini memang kalau di kita, terutama di Jakarta, berbagi di bulan Ramadan itu seperti sebagai suatu seakan-akan suatu keharusan yang menjadi tradisi, Sepertinya. suatu keharusan. Kenapa? Karena biasanya hanya di bulan Ramadan kita lihat banyak orang berbagi takjil gratis, banyak berbagi sembako, terus kirim-kirim ke rumah saudara terutama menjelang Lebaran, dan mungkin bagi sebagian orang bahkan berbagi THR, ya kan? Sampai ini nuker-nukerin duit. Itu banyak juga ya, tukar-tukar uang yang baru-baru untuk dibagi-bagikan saat hari raya. Betul. Ini sebenarnya sebuah tradisi yang menurut saya itu tradisi yang baik, di mana kita dilatih selama Ramadan sambil berpuasa juga sisi sosial kita untuk saling peduli pada sesama. Tapi tentunya berbagi ini juga bukan berarti hanya kesempatan bagi orang-orang yang punya. Nah ya, itu bagaimana kalau misalkan kayak yang ekonominya pas-pasan, beli baju aja bingung ini mau beli baju baru buat anaknya apa beli daging buat ini, tetapi ingin merasakan juga hikmah atau keutamaan Ramadan dengan berbagi. Itu bagaimana dengan saudara-saudara kita mungkin secara ekonominya pas-pasan gitu, bagaimana? Oke, keluarga Maslahah DKI Jakarta memang perlu semacam latihan ya. Ketika kita pada posisi sebagai keluarga yang belum beruntung secara ekonomi, ya, betul. mungkin finansialnya masih pas-pasan atau bahkan mungkin di bawah pas-pasan, itu banyak ya keluarga saudara-saudara kita, terutama nih Mbak Mubai, 2 tahun ini kita kan kena pandemi. Iya betul, itu sangat dampaknya luar biasa. Betul, banyak itu. yang kena PHK, yang punya usaha banyak yang gulung tikar. Betul. Kemudian ketika biasanya tahun sebelum pandemi mungkin kita bisa berbagi, sekarang kita kok merasa mau berbagi jadi bingung. Iya. Karena di satu sisi kita ingin beramal banyak mumpung di bulan Ramadan, tapi di sisi lain kita punya kebutuhan yang belum tercukupi. Betul. Nah, keluarga Indonesia, keluarga Maslahah DKI Jakarta jangan kecil hati, karena berbagi memang anjuran agama ya. Betul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, betul. Tapi berbagi itu tidak selalu dalam artian materi. Iya. Selama bulan Ramadan banyak hal yang bisa kita lakukan, misalkan seperti Nabi sampaikan dalam salah satu hadisnya, berbuat baiklah walaupun hanya memindahkan penghalang atau aral dari tengah jalan. Nah itu kan amal baik apapun di bulan Ramadan itu tentu berlipat ganda pahalanya, dan itu tidak selalu bentuknya berbagi dalam bentuk materi. Misalkan seperti berbagi takjil, berbagi sembako, itu kan jelas bentuknya materi. Betul. Nah bagaimana bagi yang kita tidak mampu, kita bisa memanfaatkan berkah Ramadan ini dengan menyenangkan tetangga kita. Misalnya kita tidak nih contohnya tidak ngomongin, itu terutama tidak ngomongin, tidak bergibah, tidak bergosip. Terus nih ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu yang saya lihat ya di kampung-kampung Jakarta, biasanya kalau Ramadan anak-anak tuh pulang terawih kan suka kayak macam tawuran gitu, iya, main sarung ya, perang sarung. Buat ibu-ibu di rumah, buat ibu-ibu keluarga Maslahah DKI Jakarta, anak itu kan tanggung jawab kita. Betul. Jangan kita biarkan mentang-mentang dari rumah dia pamit mau sholat, ya kan, sholat tarawih, ternyata selesai sholat waktunya sudah pulang atau di mana, kita harus kontrol di mana anak-anak.
Nah biasanya tuh di kampung-kampung banyak tuh anak-anak kumpul tawur-tawuran. Nah itu sebenarnya bagi mereka mungkin mainan, tapi kita juga harus bisa mengarahkan, jangan dibiarkan. Nah mengarahkannya itu sebenarnya juga berbagi. Nah itu berbagi, kita panggil anak iya. kita dan teman-temannya itu sebagai sama-sama anak kita semua. Jadi kita peduli juga kepada lingkungan, kepada keluarga, ya termasuk temannya anak-anak kita. Yang biasanya kalau habis sholat tarawih, mereka kumpul jalan main petasan atau main tawur-tawuran, akhirnya jadi berantem beneran. Nah itu kan nggak bagus. Nah itu juga sebenarnya merupakan jihad kita para keluarga DKI Jakarta. Bagaimana sih kita bisa bermanfaat kepada sesama, kepada lingkungan, tidak melulu dengan materi, dengan berbagi seperti sembako yang mungkin saat ini kita belum mampu. Kita banyak peduli terutama kepada anak-anak di lingkungan kita, anak kita, anak tetangga kita, anak teman dan teman-teman anak kita. Kita harus selalu berupaya bisa mengarahkan mereka. Itu pun berbagi. Iya, terutama di Ramadan ya. Diingatkan, ayo ngaji. Kalau mereka memang namanya anak-anak ya, kan kalau ngaji Quran tuh kadang malas nantilah. Iya. Nah kita harus punya tip-tip, misalkan siapa yang ngajinya bisa di jalanan nggak apa-apa, kamu bisa baca Fatihah nggak? Coba dengerin bareng-bareng, ditantang, beliin es krim aja udah seneng. Udah seneng, kan? 2.500 sudah seneng. Iya, padahal kecil tapi nilainya kecil tapi dampaknya berat. Dilakukan di bulan Ramadan, double pahalanya. Iya, berkah. Oke, jadi keluarga Maslahah yang ada di seluruh DKI Jakarta dan dunia tentunya ya, bukan dunia sih, DKI Jakarta, berbagi di bulan suci Ramadan itu tidak harus bernilai atau berbentuk materi, barang dan sebagainya, berbentuk informasi, edukasi, itu pun berbagi. Untuk itu LKKNU DKI Jakarta hadir dengan podcastnya memberikan informasi-informasi penting sebagai bentuk berbagi dalam lini edukasi di bulan suci Ramadan dan setiap harinya. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.